Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 15 September 2024 dengan judul Dia yang akan datang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini, besar kasih setia Tuhan. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas dan pelayanan kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 2 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada saat kelahiran Kristus, setan melihat seluruh dataran di Betlehem diterangi dengan cahaya kemuliaan dari banyak malaikat surgawi. Dia mendengar nyanyian mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pangeran kegelapan melihat para gembala yang takjub dipenuhi kegentaran saat mereka melihat terang yang menerangi segenap dataran itu. Mereka gemetar di hadapan pertunjukan kemuliaan, mencekamkan yang tampaknya memikat indera mereka. Kepala pemberontak itu sendiri gemetar mendengar pernyataan malaikat kepada para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setan telah cukup sukses dalam menyusun rencana untuk menghancurkan pria dan wanita, dan dia menjadi kuat dan berani. Dia telah berhasil mengendalikan tubuh dan pikiran pria dan wanita dari Adam hingga kedatangan Yesus yang pertama. Namun sekarang setan gelisah dan khawatir akan kerajaan dan kehidupannya. Dengan nyanyian para utusan surgawi yang mengumandangkan kedatangan juru selamat ke dunia yang telah jatuh dan kegembiraan yang ditunjukkan pada peristiwa besar ini, setan tidak melihat pertanda baik untuk dirinya sendiri. Firasat buruk terbangun dalam benaknya tentang dampak dari kedatangan Kristus ini terhadap kerajaannya. Dia berharap sekiranya ini bukan dia yang akan datang, yang akan menantang kekuasaannya dan menggulingkan kerajaannya. Dia memandang Kristus sebagai saingannya sejak kelahirannya. Dia membangkitkan rasa iri serta cemburu Herodes untuk menghancurkan Kristus dengan menyindir dia bahwa kekuasaan dan kerajaan akan diberikan kepada raja baru ini. Setan mengilhami Herodes dengan firasat dan ketakutan yang mengganggu pikirannya sendiri. Dia mengilhami pikiran Herodes yang jahat untuk membunuh semua anak di Betlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Yang sangkanya rencana itu akan berhasil membuat raja yang masih bayi itu disingkirkan dari bumi.
tetapi bertolak belakang dengan rencananya. Setan mendapati kekuatan yang lebih tinggi sedang bekerja. Para malaikat Allah menjaga penebus yang masih bayi itu. Yesus diperingatkan dalam mimpinya untuk melarikan diri ke Mesir, di mana di negeri asing itu ia dapat menemukan tempat berlindung bagi penebus dunia. Disalin dari buku Confrontation halaman 27 hingga 28. Renungkan lebih dalam. Adakah saya memberi setan kesempatan untuk memenuhi pikiran saya dengan keinginannya? Bagaimanakah saya dapat melindungi pikiran saya dari pengaruh jahat? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.